Oke, akhwat, sekarang kita masuk ke kecepatan dan kelajuan. Antuna sudah tahu apa bedanya itu kecepatan dan kelajuan. Sekarang kita akan belajar tentang contoh soalnya ya. Oke, di sini ada soal. Rahel berlari dari titik A hingga titik D seperti gambar di bawah ini selama 30 sekon atau selama 30 detik. Berapa kecepatan kelajuannya? Antuna perhatikan di sini ada sejenis lapangan. Jadi Rachel itu mengelilingi dari titik A ke titik D. Pertanyaannya, Rachel itu lewat A, B, C, D atau lewat A, D? Ingat, lihat tanda panah yang ada pada lapangan. Jadi dia mengarah ke titik A dulu, baru ke titik B, ke titik C, dan ke titik D, lalu balik lagi ke titik A. Berarti si Rachel ini kan dari titik A ke titik D. Nah, berarti dia otomatis melewati B dan C. Anda mau mengingatkan lagi tentang kecepatan dan kelajuan, tentang persamaan rumusnya. Walaupun mereka simbolnya sama, tapi yang membedakan adalah rumusnya. Kecepatan itu V sama dengan delta S dibagi T, sedangkan kelajuan V sama dengan S dibagi T. Yang membedakan di sini adalah S-nya ya. Perlu Antuna ketahui, S pada kecepatan dan kelajuan itu berbeda. S pada kecepatan itu adalah perpindahan atau jarak atau selisih dari titik awal ke titik akhir. Sedangkan S itu adalah jarak. Jarak itu adalah ya sepanjang kita melewati, sejauh yang kita lewati, itu namanya jarak. Seperti biasa, kita harus tahu dulu yang diketahui di soal. Untuk apa? Untuk mengisi apa aja yang diketahui, lalu nanti apa aja yang ditanya, dan bagaimana menjawabnya. Pertama, Antuna lihat yang diketahui di soal itu adalah Rachel berlari dari titik A hingga titik D. Nah, Antuna tandai Rachel berlarinya dari titik A ke titik D. Jadi Antuna kira-kira sudah punya bayangan ya, Rachel itu lewatnya sejauh apa. Sekarang kita hitung jarak yang dilalui si Rachel ini, si Rahel. Jarak yang dilalui si Rahel dari A ke D, Antuna lihat garis putus-putus biru itu adalah jarak yang dilalui si Rahel. Kalau Antuna sudah tahu jaraknya berapa aja, berarti Antuna bisa menghitung nih. Berarti kan yang dilewati si Rahel itu dari A ke B, dari B ke C, dan dari C ke D. Kalau Antuna sudah tahu, nah berarti kan kita hitung sekarang. Diketahui S-nya. S-nya nih ya. Kenapa ini S? Kenapa nggak delta S? Karena ini adalah jarak. Loh, dari mana tahu kalau ini jarak? Ingat, jarak itu adalah sejauh yang kita lewatin. Karena di sini kasusnya pada Rahel, berarti sejauh yang si Rahel lewati. Rahel melewati dari A ke D, berarti dia melewati B dan melewati C. Dari A ke B 20, dari B ke C 50, dari C ke D 20. Satuannya dalam meter ya. Berarti S sama dengan 50 meter tambah S sama dengan 20 meter tambah 50 meter tambah 20 meter. Hasilnya sama dengan 90 meter. Oke, lanjut. Di sini anak kasih tahu juga tentang perpindahan. Ingat, akhwat,
Perpindahan itu adalah selisih atau jarak dari titik awal ke titik akhir. Artinya jarak dari A ke D itu berapa sih? Antona lihat yang garis putus-putus hijau itu namanya perpindahan, yaitu sejauh 50 meter. Berarti perpindahannya adalah 50 meter. Di sini Antona tinggal tulis. Ingat perpindahan itu adalah delta S. Delta S sama dengan 50 meter. Oke, selesai sudah tentang jarak dan perpindahannya yang mana aja. Sekarang apalagi nih ketahui, yaitu 30 second. Ya, 30 second atau 30 detik. Apa ini? Waktu. Sudah pasti ya, waktu. Ingat, waktu atau time. Simbolnya adalah T kecil. Anda tinggal tulis T sama dengan 30 second atau 30 S. Nah, kira-kira di sini udah belum? Atau masih ada lagi yang ditanyakan? Atau masih lagi yang diketahui? Sudah cukup. Sekarang tinggal yang ditanya. Apa itu yang ditanya? Kecepatan dan kelajuan. Karena kecepatan dan kelajuan sama, maka di titik 2 V dan V sama dengan titik-titik tanda tanya. Oke, setelah selesai, udah diketahui, kita udah tahu apa yang ditanya, maka saatnya menjawab. Oke, sekarang kita akan menjawab kecepatan dulu ya, karena pada soal yang ditanya itu adalah kecepatan dulu. Antuna tinggal masukkan rumus. V sama dengan delta S dibagi T. Setelah Antuna masukkan rumus, Antuna masukkan angka. Berapa delta S? Oh, 50 meter. Antuna masukkan 50 S. Terus berapa T-nya? Oh, 30 second. Antuna masukkan 30 T, sehingga didapat V sama dengan 50 meter per 30 sekon. Akhirnya didapatlah hasil. Kecepatannya adalah 1,67 meter per sekon. Itu untuk nilai kecepatan. Sekarang kita akan mencari kelajuan. Karena kecepatannya kita sudah dapat hasilnya ya. Oke, kelajuan. Tinggal masukin rumus. V sama dengan S dibagi T. Jarak dibagi waktu. Setelah dimasukkan rumus, kita masukkan angka. S-nya berapa nih? Jaraknya 90 meter. Terus waktunya berapa? 30 sekon. Sudah, berarti untuk kelajuan V sama dengan 90 meter dibagi 30 sekon. Berapa sih? 90 dibagi 30? Betul, jawabannya 3. Berarti V sama dengan 3 meter per sekon. Untuk kelajuannya yaitu sebesar 3 meter per sekon. Oke, jadi dari sini kita dapat kelajuannya berapa, kecepatannya berapa. Ya.